Shalom anak-anak tunas remaja dan PBC. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar semua? Miss Kurnia dan Miss Ripka berharap anak-anak dan keluarga sehat dan sukacita selalu. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal Miss, tapi ada yang baru lihat. Ya, mari kita kenalkan. Nama saya adalah Miss Kurnia dan saya adalah Miss Ripka. Kita dari guru SMP Kristen Ketapang, Jakarta. Nah, SKK itu adalah bagian dari GKK dan kita rindu untuk sama-sama melayani Tuhan. Miss Kurnia ajak kalian mempersiapkan Alkitab dan tentu hati kita untuk mengikuti kebaktian. Oke, yuk kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, ada yang tahu nggak selain hari Minggu, saat ini kita merayakan acara spesial loh. Miss Ripka, saya tahu pasti ada hubungannya dengan topi nyala api yang kita pakai saat ini. Wah, benar sekali. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak nih? Ayo, apa? Wow, benar sekali. Pentakosta. Yeay. Pentakosta itu mengingatkan kita pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur ketika minggu yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita tidak ditinggal sendiri. Roh Kudus datang dan tinggal di hati setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, mari anak-anak kita menyapa Tuhan kita dengan menyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami
Mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari indah yang Kau telah berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, biarlah Bapa Engkau urapi kami, pimpin kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan penuh hikmat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, semua masih semangat dong ya? Udah siap belum untuk bersorak-sorai buat Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri, sambil bertepuk tangan kita akan nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Anak-anak, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Biarlah pujian ini bisa mengiringi pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tanah
memberikan kesempatan anak-anak untuk menaikkan doa pengakuan dosa pribadi. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan menyaksikan persembahan gerak dan lagu dari teman-temanmu SMP Kristen Ketapang, Jakarta. I was searching for something I knew was there but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can't make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're more than enough for me. I don't need anything else. I need your love, I need your love. I don't want anything else. I need your love, I need your love. I wanna know your love. I wanna know your love, your love. I need more of you, less of me. I wanna know more of your heart. Make me who you want me to be. God, this is my prayer. Make me more of you. I wanna know you. I wanna know you, Jesus, Jesus. I need more of you, less of me. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Penuhi
Anak-anak yang kasih Tuhan, gimana nih kabarnya hari ini? Wah, sepertinya kalian semua bersuka cita dan sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk bisa minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa ya sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh memahami setiap firman-Mu dengan baik dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Anak-anak boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbagi adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus terangkat dan pencurahan Roh Kudus. Yesus terangkat dan pencurahan Roh Kudus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Mungkin kalian telah mendengar dan juga membaca banyak cerita dari kitab Kisah Para Rasul di sekolah minggu atau mungkin di rumah gitu. Kira-kira apa sih yang kita ingat tentang kitab ini? Coba Ibu Tika mau dengar nih. Kira-kira cerita apa sih yang paling kalian ingat tentang kitab Kisah Para Rasul? Ya benar. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus. Terus apalagi nih kira-kira yang masih diingat? Ya, Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang kira-kira kalian tahu nggak ya siapa sih penulis daripada kitab Kisah Para Rasul ini? Iya benar, Lukas. Nah, kalian sudah ingat ya, ternyata Lukas ini menuliskan Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Kita akan melihat nih kira-kira apa sih yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul ini gitu ya. Seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi di pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, yaitu tentang Pentakosta ataupun tentang pencurahan Roh Kudus. Seperti pada tema kita tadi, Yesus terangkat ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Anak-anak yang kasih Tuhan,
Lukas menulis Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Injil Lukas berakhir dengan Yesus yang kembali ke surga. Dia naik ke surga. Kisah Para Rasul memulai dari tempat Injil Lukas berhenti. Kisah Para Rasul 1 melaporkan bahwa Yesus terangkat ke surga dan awan menutupi dia dari pandangan. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus, siapakah yang dia utus untuk memenuhi dan memberitakan kuasa kepada para rasul serta orang-orang percaya? Ya, Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus kembali ke surga, dia menjanjikan dan mengutus untuk memenuhi dan memberikan kuasa kepada para rasul atau kepada para muridnya serta orang-orang percaya saat itu. Dan yang ia janjikan kepada orang-orang percaya pada saat itu adalah ya, Roh Kudus. Anak-anak yang kasih Tuhan, saat Yesus naik ke surga, saat Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan tugas kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, supaya mereka semua menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu, mereka tidak mampu untuk berjalan sendiri. Seperti halnya kita tidak mampu untuk berjalan sendiri melakukan segala kegiatan kita sendiri. Apalagi untuk memberitakan kabar baik, Injil tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul, kepada orang-orang percaya, supaya kita semua, supaya murid-murid Tuhan Yesus bisa menjadi saksinya, mengabarkan Injil tentang kebaikan Tuhan Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid Kristus ketika mereka mengabarkan akan kebaikan Kristus. Ketika Yesus memerintahkan rasul-rasulnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya dalam amanat agung yang tertulis dalam Matius 28. Dia berjanji untuk menyertai umatnya selama-lamanya. Anak-anak kasih Tuhan, kita tahu semua ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus terangkat ke surga, para muridnya menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus. Saat Yesus sudah naik ke surga, para murid dan juga orang-orang percaya pada saat itu kembali ke Yerusalem. Mereka menantikan janji yang Tuhan ungkapkan kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Dan saat inilah penantian mereka telah usai. Roh Kudus dicurahkan seperti yang telah Kristus janjikan. Pada saat ini, kira-kira ada 120 orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. Mereka menerima Roh Kudus, mereka kepenuhan oleh Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu bagaimana kita menyimpulkan apa yang Roh Kudus lakukan pada hari Pentakosta? Ya, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berbicara dengan keberanian dan kuasa untuk menyatakan dalam bahasa yang mereka tidak pernah pelajari sama sekali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa mereka orang-orang percaya dan juga para rasulnya Tuhan Yesus itu adalah mereka orang-orang Galilea. Saat mereka kepenuhan dengan Roh Kudus, saat Roh Kudus itu tercurah atas hidup mereka, mereka dimampukan untuk bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, ya. Mereka bisa mengucapkan ataupun mengungkapkan dalam bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, dan seterusnya. Sedangkan mereka adalah orang-orang Galilea. Bagaimana mungkin mereka bisa mengungkapkan kebaikan Tuhan Yesus dengan berbagai bahasa yang lain? Dan itulah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus boleh memampukan mereka semua, rasul-rasulnya Kristus, orang-orang percaya pada saat itu yang ada di sana, untuk bisa mengungkapkan akan kebaikan Tuhan Yesus melalui bahasa-bahasa dari berbagai daerah. Itu adalah salah satu tanda bagaimana Roh Kudus itu memang benar-benar bekerja. Roh Kudus itu benar-benar memenuhi orang-orang percaya pada saat itu. Selain daripada itu, Dia memberikan kuasa juga kepada Petrus.
saat orang-orang pada saat itu tercengang-cengang melihat ada banyak orang kepenuhan Roh Kudus dan akhirnya mereka menggunakan bahasa-bahasa daerah lain, mereka bilang bahwa orang-orang itu sedang mabuk. Karena mereka tidak menyadari, karena mereka tidak mengetahui bahwa orang-orang percaya itu sedang kepenuhan oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk. Disitulah Petrus mulai menyatakan kepada banyak orang yang ada di sana bahwa rasul-rasul Kristus, orang-orang percaya pada saat itu yang sedang mengungkapkan akan kebaikan Tuhan Yesus, bukan sedang mabuk, melainkan sedang kepenuhan oleh Roh Kudus. Mereka menyatakan bahwa diri mereka itu adalah sungguh-sungguh muridnya Tuhan yang bisa dipakai untuk menjadi saksinya dimanapun mereka berada. Dan pada saat itulah Petrus mulai berkhotbah. Petrus mulai menyatakan, memberitakan Injilnya kepada banyak orang yang ada di sana. Dan 3.000 orang mereka bertobat dan menyatakan diri untuk dibaptis. Anak-anak kasih Tuhan, sungguh luar biasa karya Roh Kudus itu dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Kehidupan Petrus pada saat itu yang sedang memberitakan akan kebaikan Tuhan Yesus. Dan 3.000 orang boleh menyatakan diri mereka bertobat dan percaya dan membiarkan diri mereka untuk dibaptis. Sungguh nyata peran daripada Roh Kudus. Sungguh nyata yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Dia menjanjikan Roh Kudus untuk bisa menolong, menopang, dan juga menyertai kita semua. Kita gak perlu takut ketika Yesus itu naik ke surga. Karena kita tahu ketika Yesus naik ke surga, Dia sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Sehingga pada saatnya nanti kita boleh bersama-sama dengan Kristus berada di dalam kerajaan surga. Saat ini, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, saat ini tugas kita adalah menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita berada. Kita gak perlu takut untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Kita gak perlu khawatir akan apa yang terjadi di depan nanti. Kita juga gak perlu takut akan kehidupan kita selanjutnya. Karena kita tahu rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Yang paling penting saat ini adalah kita menjalankan tugas kita sebagai muridnya Tuhan Yesus. Kita menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan minta untuk kita menjadi saksinya Tuhan, mari kita sama-sama untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama untuk bisa memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan meminta kita untuk menjadi muridnya yang setia, mari kita menjadi muridnya Tuhan yang setia. Sekalipun kita diiming-imingin oleh kenikmatan dunia ini, mari kita tetap teguh, mari kita tetap setia sama Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita semua saat Dia naik ke surga. Anak-anak kasih Tuhan, karya Roh Kudus, peran daripada Roh Kudus sungguh-sungguh nyata. Roh Kuduslah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk bisa mendampingi kita, menopang kita, memberikan penghiburan pada kita, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik, supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita, menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan dengan sukacita, dengan rasa syukur, tanpa harus mengkhawatirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan Yesus begitu baik. Dia terangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia tetap memberikan Roh Kudus bagi kita, memberikan penyertaannya bagi kita, menopang kita, menghibur kita, dan menolong kita dalam setiap keadaan apapun yang kita rasakan sampai saat ini. Dan sampai detik ini kita ada, itu juga karena pertolongan daripada Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan dan juga perlindungan dalam kehidupan kita semua. Mari anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita, memberikan kepekaan kepada kita, supaya kita itu bisa merasakan Roh Kudus itu benar-benar tinggal di dalam hati kita dan selalu memampukan di dalam kita menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita. Dan mari kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai orang-orang percaya untuk kita itu bisa terus
menjalani hari-hari kita itu dengan sukacita, dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi pedoman bagi kita untuk kita terus percaya dan juga berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama merasakan dan juga memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus boleh tercurah atas kami setiap orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami semua. Dan kami rindu untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu juga Tuhan, biarlah kami boleh memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus yang boleh tinggal tetap di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjalankan setiap tugas dan job kami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu dengan minta tolong pada papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Anggur Baru. Yang ajaib memulihkan umatnya.
Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang telah menyertai kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Biar Engkau berkati persembahan yang telah diberikannya Bapa. Biar persembahan ini nantinya bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa kami, Kau berkati pemerintahan bangsa kami ya Bapa. Biarlah melalui pemerintahan yang ada, bangsa kami Tuhan bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap pelayanan yang diberikan oleh gereja-gereja-Mu yang ada di negara kami ini ya Bapa. Biarlah melalui gereja-gereja ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.